Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara sebuah pelajaran yang di hari-hari terakhir ini menjadi sebuah keresahan bagi saya dalam memandang tentang kondisi dari kekristenan atau kondisi dari tubuh Kristus di hari-hari ini. Dan ketika keresahan ini saya gumuli dan Roh Kudus menyingkapkan hal ini, dan itu sebabnya ketika Tuhan mengajar hal ini kepada saya dan menjadi sebuah perenungan dan merubah cara pandang saya. Itu sebabnya saya ingin bagikan lewat kesempatan ini. Dan judul dari pelajaran yang saya bagikan saat ini adalah redefinisi hidup kekal. Ya. Nah, mengapa saya memberi judul redefinisi hidup kekal? Nah, coba saudara lihat ke poin berikut ini, bahwa setiap kali kita mendengar kata hidup kekal, maka yang ada di dalam pemikiran kita adalah hidup kekal itu identik dengan surga. Saya ulang, ini adalah merupakan paradigma dari banyak orang percaya dalam mengartikan, dalam mendefinisikan, dalam menerjemahkan hidup kekal. Pengertiannya adalah surga. Dan tentu sangat beralasan juga kalau orang menerjemahkan hidup kekal itu bicara surga. Mengapa? Karena kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, sebenarnya ayat ini yang menjadi dasar dari banyak orang menerjemahkan bahwa hidup kekal itu identik dengan tinggal di surga selama-lamanya. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, ini yang Yesus katakan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah pemahaman dari banyak orang percaya. Dasarnya berkata bahwa hidup kekal itu bicara tentang surga, maka dasarnya adalah Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat 3. Itu sebabnya apa yang perlu kita pelajari, apa yang kita perlu renungkan, apa yang kita perlu ubah dalam paradigma kita dalam memandang surga. Karena menurut saya, surga itu adalah jualan semua agama. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak. Surga itu adalah jualan dari semua agama. Di mana agama-agama mengajar tentang surga juga sebenarnya. Jadi surga itu bukan cuma miliknya orang Kristen, karena ternyata surga juga adalah kepercayaan dari agama-agama yang ada. Dan ternyata sebenarnya agama-agama itu mengajar orang tentang bagaimana pergi ke surga. Itu sebabnya saya tidak tahu saudara setuju atau tidak, bahwa surga itu jualan semua agama. Nah, kalau memang surga itu jualan semua agama, maka bukankah ini yang menjadi alat dari penginjilan kita selama ini? Kita menjadikan neraka sebagai alat, di mana kita takut-takutin orang tentang kondisi neraka, lalu akhirnya kita beritakan tentang surga versi Kristen. Dan ketika saudara telusuri dan pelajari agama-agama yang ada di dunia ini, maka ternyata kekristenan menjanjikan jalan ke surga yang paling mulus, yang paling murah, yang paling mudah. Di mana semua agama bilang bahwa kalau masuk surga itu harus gini dulu, gini dulu, gini dulu, gini dulu. Dan banyak sekali aturan-aturan yang kita harus penuhi. Dan itu pun juga tidak bisa memberi kepastian. Sementara kekristenan berkata percaya Yesus pasti masuk surga. Jaminan 100%. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ingat, tadi saya katakan, kalau surga jadi jualan kita, maka neraka menjadi alat kita. Kita intimidasi orang, kita takut-takutin orang. Dan kita bilang gini, kalau hari ini kamu mati, masuk mana kamu? Neraka atau surga? Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau itu menjadi senjata kita, dan itulah yang menjadi andalan kita dalam menginjil. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Injil itu adalah memberitakan tentang neraka? Nah, ingat, saya katakan, surga itu jualan semua agama. Nah, masalahnya adalah mengapa saya beri judul redefinisi hidup kekal. Karena ternyata berdasarkan Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, ternyata Yesus itu punya definisi sendiri tentang hidup kekal. Dan ternyata definisi Yesus tentang hidup kekal ternyata mengecewakan kita kalau kita mengidentikan
bahwa hidup kekal itu identik dengan surga. Karena ternyata definisi hidup kekal menurut Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Wow, ini benar-benar mengejutkan, karena ternyata hidup kekal versi Yesus bukan surga. Hidup kekal versi agama-agama yang ada di dunia itu bicara surga. Tapi ternyata hidup kekal menurut versi Yesus itu berbeda sekali. Ternyata definisi Yesus tentang hidup kekal melawan arus. Karena ternyata sebenarnya hidup kekal menurut definisi Yesus adalah bukan kita tinggal di surga selama-lamanya, tapi apakah saudara dan saya mengenal Tuhan atau tidak. Dalam terjemahan The Passion Translation digunakan kata hidup kekal itu artinya to know and experience God. Berarti sebenarnya hidup kekal bukan bicara tentang surga, sekali lagi. Nah, tujuan saya mengatakan ini, saya tidak sedang bilang surga tidak ada. Surga ada. Tapi yang saya perlu luruskan bahwa kita jangan menerjemahkan hidup kekal dengan pemahaman bahwa surga. Padahal sebenarnya hidup kekal versi Yesus adalah apakah kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah, setelah saya renungkan ini, maka saya punya sebuah statement penting yang saya mau lepaskan dalam kesempatan ini, yaitu ini. Bahwa ternyata hidup kekal itu sebenarnya bukan masalah tempat, tetapi mengenal sang pemilik tempat. Saya ulang sekali lagi. Ternyata ini agak mengejutkan mungkin, bahwa ternyata hidup kekal itu bukan masalah tempat, bukan masalah surga, bukan masalah neraka. Karena hidup kekal itu sebenarnya apakah kita mengenal sang pemilik tempat. Nah, selama ini berita-berita tentang surga terus disuarakan. Ya, saya setuju bahwa berita tentang surga memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bagi kita. Tetapi saya mau katakan, ada yang lebih penting daripada hanya sekedar surga, yaitu apakah saudara dan saya mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan atau tidak. Itu sebabnya betapa pentingnya kita terus menyuarakan hal ini, bahwa hidup kekal ini bukan masalah tempat, tetapi mengenal sang pemilik tempat. Nah, yang tragis menurut saya, manusia lebih menginginkan surga daripada mengenal sang pemiliknya. Saya nggak tahu saudara. Tapi kalau kita nggak hati-hati dan kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, bahwa sebenarnya kita lebih tertarik surga daripada mengenal sang pemiliknya. Apalagi dengan hidup sesusah seperti ini, dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan ketidakpastian ini, lalu kita jadi lebih kangen sama surga. Karena kita berpikir bahwa di surga itu jauh beda dengan dunia. Di sana sangat nyaman, sangat mulus, nggak ada masalah. Lalu akhirnya yang terjadi, kita jadi merindukan surga. Yang menjadi masalah adalah tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi yang salah adalah ketika kita lebih menginginkan surga daripada mengenal sang pemiliknya. Itu sebabnya hari ini saya melepaskan statement ini dan saya berharap bahwa pengajaran ini akan merubah total cara kita menjalani kekristenan kita. Karena sedih rasanya karena selama ini surga lebih menjadi ketertarikan banyak orang percaya. Padahal sebenarnya ada yang perlu kita luruskan bahwa ternyata ada yang lebih penting daripada surga, yaitu apakah kita mengenal sang pemilik surga. Nah, sekarang saya akan masuk ke titik ini. Bagaimanakah mungkin kita bisa mengharapkan tinggal di surga selama-lamanya? Tetapi saat kita berada di dunia, kita tidak tertarik untuk mengenal Tuhan, sang pemiliknya. Saya ulang, saya tidak tahu saudara nangkap ini atau tidak. Bagaimana mungkin kita mengharapkan tinggal di surga selama-lamanya, tetapi saat di dunia kita sebenarnya nggak tertarik untuk mengenal Tuhan, sang pemiliknya. Tragis, dan ini menurut saya kecelakaan. Di mana kita sangat menginginkan, merindukan surga dengan kita ngebet banget sama surga. Kita benar-benar merindukan surga dengan amat sangat. Tapi yang aneh sebenarnya, kalau kita mau jujur, di hati kita kurang ada ketertarikan untuk mengenal Tuhan, sang pemilik surga. Sekarang, saudara pernah menyadari bahwa kasih karunia seharusnya dimaknai bukan sebatas pengampunan dosa? Saya pikir kita perlu memahami bahwa kasih karunia seharusnya dimaknai bukan sebatas pengampunan dosa. Karena kasih karunia juga harus dimaknai saat Tuhan membuka dirinya untuk didekati oleh kita, dikenali oleh kita. Bukankah ini kasih karunia?
Kita selama ini menerjemahkan kasih karunia sebatas dia mati buat kita, dia mengampuni kita. Oke, terima kasih untuk itu. Tapi saya pikir saudara perlu memperluas pemahaman saudara tentang kasih karunia. Karena kasih karunia seharusnya dimaknai bukan sebatas, ingat, sebatas pengampunan dosa. Tapi saat saudara dan saya dapat kesempatan untuk mendekati Tuhan, mengenali Tuhan, dan mengenali Tuhan secara mendalam, itu adalah kasih karunia. Nah, mengapa pelajaran ini jadi penting? Waspadalah. Mengapa saya katakan waspadalah? Karena ada siasat musuh di balik pemahaman hidup kekal yang diidentikan dengan tempat. Saya ulang. Saya terkejut ketika Roh Kudus singkapkan ini, bahwa ternyata ada siasat iblis, ada siasat setan di balik pemahaman di mana hidup kekal itu identik dengan tempat. Ingat, kita perlu meredefinisi ulang tentang hidup kekal. Hidup kekal itu bukan masalah tempat, tapi mengenal sang pemilik tempat. Nah, apa bahayanya kalau surga itu, apa bahayanya jika hidup kekal itu diidentikan dengan tempat? Bahayanya ini menurut saya. Bahayanya adalah rasa puas dan yakin sudah memiliki tempat di sorga setelah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi tidak berlanjut kepada pengenalan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Saya ulang, ini bahayanya. Bahayanya adalah rasa puas di hati kita dan rasa yakin di hati kita bahwa kita itu sudah memiliki kepastian tempat di surga setelah kita memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ternyata tidak berlanjut pada pengenalan yang semakin dalam. Adalah penting punya keyakinan akan keselamatan. Saya ulang, adalah penting kita punya keyakinan akan keselamatan kita. Tetapi jangan berhenti puas di keyakinan dong. Nah, mengapa saya pilih gambar ini? Ini kan gambar tiket bioskop ya. Coba apa yang kita pelajari dari menonton di sinema? Dengan adanya penjualan online, maka sebenarnya kita bisa nyantai. Kita nggak usah lagi buru-buru pergi ke bioskop untuk dapat tempat yang bagus. Gitu. Cukup kita ngeklik di komputer kita, lalu akhirnya kita bayar, lalu kita dapat tempat sesuai dengan kursi yang kita inginkan. Nah, apa yang kita pelajari? Maka setelah kita udah beli tiket itu, rasanya tenang banget. Udah nggak apa-apa, jangan buru-buru. Kan udah pasti, udah dapat kursi kok, tenang aja gitu. Beda kalau kita belum beli tiket, kita belum dapat tiket. Waduh, itu mesti waduh, jangan telat. Nanti kalau telat terus kita dapat bangkunya di depan banget gitu. Lalu apa terjadi? Kita puji Tuhan ada jalur online di mana kita udah bisa beli bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan untuk film-film tertentu gitu kan. Nah, mengapa tadi saya katakan ada siasat musuh yang kita harus waspadai? Karena ternyata ketika kita menerjemahkan hidup kekal sebatas surga, maka yang jadi adalah ada rasa puas dan yakin di hati kita setelah kita terima Yesus dan kita bilang, saya mati kapan aja saya siap katanya. Saya nggak takut sama COVID karena ternyata pokoknya kalau saya mati sekarang pun saya pasti masuk surga. Oke, terima kasih untuk itu. Tetapi pertanyaannya adalah gini, apakah saudara sadar bahwa hidup kekal versi Yesus itu bukan cuma hanya masalah kepastian tempat, tapi apakah kita menggunakan kesempatan untuk mengenal sang pemilik tempat? Nah, sekarang, saat tujuan lebih penting dari perjalanan, maka kita tidak akan menikmati perjalanan. Saya ulang, jika tujuan itu lebih penting daripada perjalanannya mencapai tujuan itu, maka kita jadi tidak menikmati perjalanan. Ambil contoh, kalau saudara mengambil keputusan untuk, kalau saya pelayanan di Bandung, lalu saudara berkata, saya ikut ke Cirebon dong, Nah, berarti selama 3 jam, atau 2,5 jam, atau sampai 3 jam perjalanan dari Bandung ke Cirebon, berarti sebenarnya, saudara punya kesempatan untuk ngobrol dengan saya, untuk share dengan saya. Dari obrolan itu, kita bisa jadi lebih saling kenal loh. Karena 2,5 jam, 3 jam obrolan itu cukup waktu yang cukup loh. Tetapi kalau saudara menganggap mencapai Cirebon itu lebih penting dari menikmati perjalanan, maka saudara akan lebih memilih tidur. Kita memilih tidur dan tidak memanfaatkan untuk berinteraksi dengan pribadi yang berjalan bersama kita selama perjalanan.
Nah, saya berharap ilustrasi ini bisa memperjelas kita bahwa kalau saudara menerjemahkan hidup kekal itu sebatas sorga, maka fokusnya adalah bagaimana mencapai sorga. Udah. Padahal sebenarnya, ternyata definisi hidup kekal versi Yesus adalah apakah kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan atau tidak. Jadi, ternyata dalam perjalanan kita menuju ke sana, itu adalah kesempatan untuk saudara dan saya mengenal Tuhan. Oke? Nah, bahayanya dari banyak orang Kristen menerjemahkan hidup kekal sebatas tempat, maka akhirnya apa terjadi? Kita nggak menggunakan waktu yang ada ini sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saya berharap cerita ini bisa membuka pemahaman kita bahwa ternyata ingat, ada yang lebih penting dari sebatas mencapai tujuan. Tapi apakah yang kita alami selama perjalanan menuju kepada tujuan tersebut? Oke, sekarang, mengapa Tuhan tidak cukup menantikan kita tiba di surga? Kalau cuma hanya destinasi itu lebih penting daripada journey-nya, maka mengapa Tuhan tidak cukup menantikan kita tiba di surga aja? Lalu utus malaikatnya untuk dampingi kita, memastikan supaya kita nggak nyasar dan sampai ke surga. Tapi mengapa dia sendiri yang harus menyertai kita? Tinggal dalam kita. Mengapa dia harus menyertai kita selama perjalanan di dunia menuju ke surga? Karena ternyata Tuhan ingin menjadikan perjalanan sebagai kesempatan untuk kita semakin bertumbuh mengenalnya. Saya ulang. Itulah salah satu misi mengapa Roh Kudus diutus dalam diri kita. Mengapa? Karena ternyata Tuhan ingin supaya kesempatan kita selama perjalanan menuju surga, saya ulang ya, selama perjalanan menuju surga itu adalah kesempatan yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa gunakan justru untuk mengenal pribadi Tuhan, Sang Pemilik surga. Saya berharap pelajaran ini benar-benar akan membuka pemahaman kita, bahkan mereplace banyak hal pemahaman agamawi yang salah. Sudahkah kita menggunakan kesempatan selama perjalanan untuk mengenal Sang Pemilik surga? Tadi saya katakan ironis, kalau saudara sangat menginginkan surga, tapi saudara tidak tertarik untuk mengenal Sang Pemiliknya. Nah sekarang, dengan cepat saya mau katakan, kalau memang hidup kekal itu identik dengan pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan, maka bagaimana caranya untuk mengenal dan semakin mengenal Tuhan? Oke, kalau memang hidup kekal itu identik dengan pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan dong? Minimal ada 3 yang saya mau bagikan dengan cepat, dan saya yakin ini 3 ini sebetulnya hal yang paling dasar sih, tapi seringkali kita butuh diingatkan. Nah, yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan? Yang pertama menurut saya, baca dan pelajarilah Alkitab secara utuh. Saya ulang, baca dan pelajari Alkitab secara utuh. Nah, kenapa saya garis bawahi kata utuh? Karena seringkali ada banyak orang percaya kita pilih-pilih Alkitab, gitu. Kita pilih kitab-kitab yang kita suka. Nah, itu sebabnya saya ingatkan bahwa kalau saudara ingin mengenal Tuhan, maka yang pertama-tama, baca dan pelajari Alkitab secara utuh sebagai sarana untuk kita mulai belajar mengenal Tuhan lewat pikiran-pikiran dan kehendaknya yang kita temukan saat kita membaca Alkitab. Pertanyaan saya, sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Dan sudah berapa kali saudara selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Lucu rasanya kalau saudara berkata saya ingin kenal Tuhan, tapi saudara malas baca Alkitab. Bohong menurut saya. Kalau saudara berkata saya mau kenal Tuhan, saya mau lebih kenal Tuhan, saya mau ingin makin intim dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab secara utuh, maka bagaimana mungkin saudara bisa tunjukkan sama Tuhan bahwa saudara benar-benar rindu untuk mengenalnya? Makanya ayo UCC, United, ayo saya mau katakan kita harus lebih rajin lagi membaca Alkitab. Mengapa saya katakan utuh? Karena kalau saudara tidak membaca secara utuh, saudara tidak tahu kronologisnya, urutan-urutannya. Makanya betapa pentingnya kita terus mendisiplin diri untuk membaca Alkitab. Karena saat kita membaca Alkitab, di situ kita bisa mulai mengenali pikiran-pikirannya Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah membaca Alkitab sudah menjamin kita mengenal Tuhan? Ternyata tidak. Itu hanyalah sebagai pembuka, sebagai sarana. Karena ternyata saudara perlu bergaul dengan sang penulis dari Alkitab itu, yang kebetulan itu ada bersama kita setiap waktu dan setiap saat.
Nah, itu sebabnya saya mau ingatkan bahwa pengenalan yang dalam dengan Tuhan, pengenalan yang berkualitas dengan Tuhan, itu dibangun bukan lewat ritual mingguan, tetapi dalam keseharian. Karena ada banyak orang percaya cuma hanya membangun pengenalan lewat datang kebaktian. Wah, menurut saya saudara salah kalau saudara berpikir bahwa semakin saudara rajin datang kebaktian, lalu saudara pasti semakin mengenal Tuhan. Saya mau katakan, justru pengenalan akan Tuhan itu dibangun bukan di hari Minggu, tapi justru dalam keseharian kita. Oke? Jadi yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan? Mulai baca Alkitab, pelajari Alkitab, cintai Alkitab, karena itu adalah berisi pikiran-pikiran Tuhan yang akan menolong kita, yang menjadi batu loncatan untuk kita, untuk mengenal pribadi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pengenalan akan Tuhan dibangun lewat doa quantity time dan quality time. Saya ulang, kalau saudara ingin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, karena itulah esensi dari hidup kekal, maka saudara harus belajar untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Doa itu bukan hanya emergency exit saat kita dalam masalah. Tapi doa adalah merupakan komunikasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah, itu sebabnya kalau saudara rindu untuk makin mengenal Tuhan, belajar untuk punya quantity time dengan Tuhan. Pertanyaannya, dengan cepat saya akan jelaskan apa itu quantity time. Quantity time itu bahasa saya adalah berdoa setiap waktu. Di mana di dalam setiap kesempatan, apapun yang saudara sedang kerjakan, dimanapun saudara ada, saudara bisa terus berdialog dengan Tuhan. Tetapi ada doa yang kedua yang saudara harus miliki. Karena ternyata kalau berdoa setiap waktu itu menurut saya itu bukan perjuangan. Karena sambil kerja, sambil nyetir, sambil sepedaan, sambil masak, sambil jaga toko, kita bisa terus berdialog dengan Tuhan. Setuju itu, saya setuju. Tetapi jangan cuma hanya puas berdialog nyambil sambilan, doa sambilan. Sambil ngerjain sesuatu, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi ternyata ada kehidupan doa yang kedua yang saudara perlu bangun. Yaitu apa? Quality time. Nah, bahasa saya quality time itu solitude. Di mana solitude itu adalah berdoa dalam kesendirian. Di mana kita fokus dengan Tuhan. Mungkin saudara bilang, ada dasar ayatnya? Nggak ada. Yesus berkata, barang siapa berdoa, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintunya, berdoalah di sana. Nah, artinya apa sih? Artinya ada dua kehidupan doa yang harus dibangun pada saat bersamaan. Yang pertama, quantity time. Yang kedua, quality time. Yuk, belajar luangkan waktu untuk setting, nggak ngapa-ngapain, nggak sambil kerja, nggak sambil ngelakuin apapun, tapi hanya fokus untuk menikmati Tuhan. Belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Belajar untuk dengar suara Tuhan. Itu adalah quality time. Nah, itu yang kedua. Jadi bagaimana caranya untuk kita semakin mengenal Tuhan? Yang pertama, baca dan pelajari Alkitab secara utuh. Yang kedua, belajar untuk memiliki kehidupan doa, quality time dan quantity time. Yang ketiga, ternyata pengenalan itu didapat bukan di ruang gereja, tetapi lewat masalah dalam ruang kehidupan. Saya ulang. Yang pertama, kalau saudara rindu untuk semakin mengenal Tuhan, baca Alkitab, pelajari Alkitab secara utuh. Yang kedua, berdoa, bangun hubungan, bangun dialog dengan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah dengan itu saja kita langsung kenal Tuhan? Tidak. Karena ternyata pengenalan itu justru didapat bukan di ruang gereja, tetapi lewat masalah dalam ruang kehidupan. Nah, lihat gambar ini. Saudara sadar bahwa ternyata tanpa masalah kita hanya sebatas tahu tentang Tuhan. Karena hanya lewat masalah kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang percaya nggak ngerti ini. Itu sebabnya banyak orang ngeluh, bersungut-sungut, kecewa, marah sama Tuhan, kecewa. Kenapa? Mereka bilang begini, kenapa ya semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan justru masalah jadi tambah banyak. Saudara pernah ngalami itu? Kaget? Kok waktu dulu saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok masalah kayaknya nggak sebanyak ini deh. Nah, saudara harus ngerti, kalau saudara ingin kenal Tuhan, saudara mengenal Tuhan itu justru saat Tuhan membawa saudara melewati masalah. Nah, mengapa saya pilih tiga gambar ini? Gambar yang pertama itu Ayub. Saudara sadar bahwa lewat masalah yang sangat berat itu, jadi Ayub semakin mengenal Tuhan. Bahkan di penghujung Ayub pasal 42, Ayub berkata, selama ini aku hanya dengar dari kata orang.
Tapi justru lewat masalah ini jadi aku makin kenal Tuhan. Yang kedua, gambar apakah itu? Gambar bangsa Israel saat dibawa Tuhan lewat padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Mengapa Tuhan harus membawa bangsa Israel lewat padang gurun? Bukankah padang gurun itu masalah? Karena ternyata justru lewat masalah lah Tuhan sebenarnya sedang membuat kita mengenalnya. Lewat padang gurun lah sebenarnya bangsa Israel mengenal siapa Tuhan yang mendampingi mereka. Di padang gurun mereka mengalami bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang menjadi kesulitan buat dia. Walaupun secara geografis mustahil orang untuk hidup, tapi Tuhan buktikan selama 40 tahun Tuhan sanggup memelihara mereka. Yang ketiga, gambar apakah ini? Gambar Yesus meneduhkan angin dan badai. Masih ingat ceritanya? Yesus membawa mereka menyeberang. Di tengah perjalanan Yesus tertidur. Dan saat tertidur, angin dan badai datang dan murid-muridnya ketakutan setengah mati, berteriak-teriak dan membangunkan Yesus. Dan saat Yesus bangun, lalu Yesus menghardik angin dan danau itu dan menjadi tenang sekali. Dan saat itu murid-muridnya bilang, orang siapakah ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Ingat, tanpa badai, mereka tidak akan mengenal pribadi Yesus yang menguasai angin dan danau. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara, bukankah lewat pandemi COVID-19 ini kita jadi lebih mengenal Tuhan? Sebelum COVID kita cuma tahu tentang Tuhan. Tapi lewat COVID kita jadi ngalami bahwa Tuhan itu Bapa yang tidak pernah lalai memberkati anak-anaknya. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, apa saudara? Sangat terbukti. Nah, kapan kita mengenal Tuhan sebagai penolong? Ialah di saat kita mengalami kesesakan. Saya ulang sekali lagi. Kapan kita mengalami kebaikan Tuhan? Ya saat kita melewati ketidakbaikan dalam kehidupan. Makanya jangan panik kalau kita dibawa masuk pada satu masalah. Ketika kita diizinkan mengalami masalah-masalah, badai-badai datang dalam hidup kita. Karena ingat, lewat badai kita jadi kenal Tuhan. Tanpa badai kita cuma tahu tentang Tuhan. Tapi dalam badai kita jadi kenal siapa sesungguhnya pribadi yang berjalan bersama kita. Jadi, bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan? Ada 3. Yang pertama, baca Alkitab, pelajari Alkitab secara utuh. Yang kedua, belajar membangun kehidupan doa yang kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, ingat, lewat masalah Tuhan sedang membangun pengenalan kita. Oke, saya berharap saudara bisa menangkap hal ini. Sekarang, pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya bukanlah sebatas perasaan kenal. Karena banyak orang berkata begini, Pak, saya ini semakin kenal Tuhan kok. Oh, tunggu dulu, jangan yakin dulu, jangan pede dulu. Karena pengenalan akan Tuhan itu bukanlah sebatas perasaan kenal. Tapi dampak dari pengenalan itu harus sangat dapat terukur dan terlihat. Karena ada banyak orang berkata, saya kenal Tuhan kok. No. Ini bukan masalah klaim. Pengenalan akan Tuhan itu bukan sebatas keyakinan. Tapi itu sesuatu yang harus bisa diukur. Bisa harus terlihat oleh kasat mata. Saudara boleh ngaku-ngaku makin kenal Tuhan. Tapi realita hidupmu itu menunjukkan apakah benar kau kenal Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita ini baru sebatas tahu tentang Tuhan loh, saudara. Lihat ini, iblis itu ada kabar buruk ya buat saudara ya. Iblis itu tahu betul apakah seseorang itu mengenal Tuhan atau tidak. Saya ulang ya, ini nggak enak mungkin. Iblis itu tahu betul kita ini kenal Tuhan atau tidak. Kadang kita itu nggak tahu betul kita ini kenal Tuhan atau tidak. Kita ngerasa kenal, tapi sebenarnya kita belum kenal. Tapi iblis itu tahu betul orang ini kenal Tuhan atau tidak. Kalau pengenalan kita akan Tuhan adalah otoritas kita di alam roh. Nah, dasarnya apa? Masih ingat tentang kisah anak Imam Skewak? Iblis itu cuma hanya tunduk sama orang yang kenal Tuhan. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 16, firman Tuhan berkata, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa orang tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba
menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, perhatikan. Tetapi roh jahat itu menjawabnya, "Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapa kamu itu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bukankah ini kabar buruk? Apa kabar buruknya? Ternyata setan tahu betul kita ini kenal Tuhan atau tidak. Saudara boleh ngerasa bahwa saudara kenal Tuhan. Tapi ingat, iblis itu yang paling tahu. Bukan cuma hanya Tuhan, tapi iblis juga tahu kita ini sebenarnya kenal Tuhan atau cuma baru sebatas tahu tentang Tuhan. Nah, mengapa saya perlu ingatkan jemaat UCC bahwa ternyata jangan ngerasa dulu udah kenal Tuhan. Karena ternyata level pengenalan kita akan Tuhan itu terlihat lewat reaksi spontan kita saat menghadapi satu masalah. Saya ulang. Jadi kalau saudara mau tahu dengan jujur, ngukur dirilah kalau orang bilang, mawas dirilah. Bahwa sebenarnya level pengenalan kita sama Tuhan itu sebatas apa? Itu sebetulnya terlihat lewat reaksi spontan kita saat menghadapi satu masalah. Ingat, reaksi spontan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi kalau kita sudah diizinkan mengalami satu masalah, itu reaksi pertama kita apa? Puji Tuhan, atau kita bilang silakan, gitu. Waktu kita lihat dia pada satu masalah, satu tantangan, kita langsung bereaksinya seperti apa? Itu sebenarnya sudah menunjukkan level pengenalan kita yang sesungguhnya akan Tuhan. Reaksi kita tuh nggak bisa dibohongi, saudara. Reaksi spontan kita nggak bisa dibohongi. Ada banyak orang waktu menghadapi masalah langsung bilang, mati aku. Nah, kalau mati aku berarti nggak percaya Tuhan. Nah, sebenarnya hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan masalah. Bahkan bukan di tangan setan. Kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, saat Tuhan izinkan kita lewati masalah, maka kita akan meresponinya dengan spontan berkata, puji Tuhan. Karena justru lewat masalah ini, saya makin kenal Tuhan. Berharap UCC bukan kumpulan jemaat cengeng, tapi jemaat yang benar-benar radikal, jemaat yang tangguh, yang kuat, karena kita sebenarnya pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Nah, sekarang apa parameter tolak ukur untuk kita bisa memahami, menyadari kita ini sebenarnya sudah kenal Tuhan atau enggak sih? Ada 2 saja sebelum saya selesai. Yang pertama, bukti bahwa kita mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, menurut saya adalah rusaknya kebiasaan buruk. Nah, masalahnya kebiasaan buruk banyak orang belum rusak-rusak. Padahal seharusnya kebiasaan buruk dalam kehidupan kita harus rusak ya. Nah, gimana cara merusak kebiasaan buruk? Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 33 bilang begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulang, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sebenarnya kalau saudara teliti dan pelajari ayat ini, prinsipnya apa sih sebenarnya? Prinsip dari ayat ini kita menemukan tentang the power of relationship. Betul nggak? Pergaulan yang buruk, kalau kita bergaul sama orang-orang yang buruk, itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik dalam diri kita. Tetapi pernahkah saudara menyadari kalau kita menerjemahkan ayat ini by prinsip, maka kita bisa menerjemahkan ayat ini dengan begini dong. Pergaulan yang baik bisa berarti harusnya merusakkan kebiasaan yang buruk dong. Betul nggak, saudara? Kalau memang pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik, maka seharusnya pergaulan yang baik itu merusakkan kebiasaan yang buruk. Nah, kalau saudara berkata, saya bergaul dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan, tapi kebiasaan burukmu belum rusak-rusak, berarti dengan kata lain, saudara perlu meragukan pengenalan saudara akan Tuhan. Karena kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, saudara bergaul dengan Tuhan, maka banyak kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita pasti rusak. Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka mulailah kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi, ayo, coba saudara nyadar nggak, kalau kita benar-benar bergaul dengan Tuhan, ada banyak kebiasaan buruk akan berhenti dengan sendirinya. Saya ulang, kebiasaan buruk itu sebenarnya dilawannya waktu kita bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara makin bergaul dengan Tuhan, banyak kebiasaan buruk dalam hidupmu, itu akan berhenti dengan sendirinya. Saya berjumpa dengan orang-orang yang dulunya perokok, kebiasaan buruknya merokok. Aneh, begitu dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, nggak ada tuh yang nyuruh berhenti ngerokok. Berhenti dengan sendirinya, aneh itu.
Aneh sekali. Nggak ada yang ngajarin suruh berhenti ngerokok. Tapi dia bilang gini, iya ya, ini manfaatnya apa sih? Dulu kayaknya saya kecanduan banget, tapi sejak saya bergaul dengan Tuhan, untuk apa ya? Bodohnya saya yang ngerokok. Dan aneh, waktu kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, ada kekuatan yang dari dalam, yang membuat akhirnya kita memutuskan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Itulah yang namanya kuasa dari pergaulan dengan Tuhan. Jadi, doa saya, yuk makin kenali Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Maka otomatis dengan sendirinya, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita akan rusak dengan sendiri. Digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ilahi, kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mulia, yang akan membangun kualitas kekekalan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa bukti bahwa kita makin mengenal Tuhan? Yang pertama, rusaknya kebiasaan buruk. Yang kedua, menurut saya adalah kualitas dari tindakan kita. Mengapa saya katakan kualitas dari tindakan kita adalah bukti dari pengenalan kita? Karena Daniel pasal 11 ayat 32, firman Tuhan bilang begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, selama ini setiap kali saya baca ayat ini, fokus saya pada tetap kuatnya. Sampai tadi pagi, Roh Kudus sadarkan saya, nah, pengenalan akan Tuhan itu bukan cuma hanya membuatmu jadi kuat, tapi engkau akan bertindak. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Wow, saya mau bilang, saudara boleh ngeklaim diri saudara kenal Tuhan. Tapi kualitas dari tindakanmu itu menjadi buktinya. Ambil contoh, sorry saya mesti ngomong ini. Kalau saudara makin kenal Tuhan, pasti otomatis saudara akan punya passion memuridkan orang. Karena saudara ngerasa puas. Saudara ngerasa gila. Jalan sama Tuhan itu luar biasa. Dan waktu kita puas mengalami Tuhan, waktu kita lihat orang yang belum jadi murid Kristus, itu resah pasti. Kita akan bagikan sukacita itu. Kita akan sangat excited waktu kita ketemu orang dan mulai menginspirasi orang dan mulai membimbing orang tersebut untuk menjadi murid Kristus. Makanya kalau orang yang enggak memuridkan, saya ragu orang itu kenal Tuhan atau enggak sih. Karena ketika kita makin kenal Tuhan, enggak perlu didorong. Kita akan dengan sendirinya peduli sama orang. Kita mulai berkata, aduh Tuhan, aku mendoakan orang-orang itu Tuhan, supaya satu hari mereka jadi murid Kristus. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara benar-benar makin kenal Tuhan, itu akan terwujud dan terlihat dalam kualitas tindakan-tindakan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan bertindak, melakukan firman, hidup dalam panggilan kita. Dan disitulah kita akan melihat karya Tuhan menjadi nyata dalam diri kita. Oke? Sekarang, lihat ini saudara. Saudara menyadari bahwa tabungan pengenalan Daud akan Tuhan dalam kesendiriannya itu terlihat saat dia menghadapi Goliat di tengah keramaian? Ada nggak yang lihat Daud waktu doa, waktu nyembah Tuhan dalam kesendirian? Nggak ada tuh, nggak ada. Dia lakukan saat dia mengembalakan dombanya. Di situ adalah waktu yang terbaik di mana dia mulai mengenal Tuhannya. Itu sebabnya waktu dia menghadapi Goliat di medan perang, dia nggak terintimidasi sedikit pun. Kalau sementara seluruh orang Israel termasuk Saul ketakutan setengah mati, Daud tenang banget tuh. Nah, kenapa sampai tenang banget? Karena ternyata itu adalah cairnya tabungan pengenalan akan Tuhan yang dia bangun dalam kesendirian. Waktu saudara kenal Tuhan, waktu saudara belajar mengenal Tuhan dalam kesendirian, nggak ada yang lihat. Dan memang orang nggak perlu lihat. Saya ulang. Jadi waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan itu nggak perlu dilihat orang. Itu bukan konsumsi publik, bukan. Itu sesuatu yang sangat pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Yesus saat dia ada di dunia, dia menyendiri, dia memisahkan diri dari murid-muridnya hanya untuk menyendiri bersama dengan Bapaknya. Di situ dia berdialog dengan Bapaknya, di situ dia dapat instruksi dari Bapaknya, di situ dia dapat tugas-tugas dari Bapaknya. Maka setelah selesai berdoa, dia langsung kerjakan apa yang menjadi tugas dari Bapaknya di hari itu. Makanya nggak heran hari-harinya penuh dengan keakuratan. Dalam tempo 3,5 tahun, dia selesaikan tugas Bapaknya dengan sempurna. Ingat, tabungan pengenalan Daud akan Tuhan dalam kesendirian. Itu terlihat saat dia menghadapi Goliat di tengah keramaian. Nah,
Sebentar lagi saya selesai. Lihat ini, saudara. Apa pelajaran dari penjahat yang disalib di sebelah Yesus? Setiap kali kita baca kisah ini, apa pelajarannya? Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaan saya, setiap kali kita lihat orang ini, pertanyaan saya, jujur, di dalam hatimu itu ada perasaan iri atau perasaan bersyukur? Saya ulang ya. Jadi setiap kali kita lihat kasus ini, yang ada di hati kita ada perasaan iri atau perasaan bersyukur. Iri lihat orang ini, karena banyak orang iri loh. Aduh, enak banget ya, hidup di dunia, ngaco. Di akhir-akhir detik hidupnya, terima Tuhan, selamat. Haleluya, puji Tuhan. Aduh, enak banget tuh orang. Kalau saudara punya perasaan itu, maaf, saudara bodoh sekali. Kenapa saya katakan itu bodoh? Karena seharusnya saudara bersyukur. Kenapa saya katakan? Kita justru bukan iri sama orang ini. Justru kita ngerasa kasihan sama orang ini. Kita justru lebih punya bersyukur. Kenapa? Kenapa kita bersyukur? Setiap kali kita lihat orang ini. Karena dia nggak punya kesempatan untuk mengenal Yesus. Sementara saudara dan saya, terima Tuhan nggak langsung mati. Masih tetap hidup. Berarti kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Sementara orang ini nggak punya kesempatan. Nah, kalau kita cuma hanya menerjemahkan hidup kekal sebatas sorga, kita pasti iri lihat orang ini. Tapi kalau kita memahami hidup kekal itu bahwa hidup kekal itu bicara mengenal dan mengalami Tuhan, justru kita bersyukur melihat orang ini. Karena kita punya kesempatan yang jauh lebih baik daripada orang ini. Saya berharap UCC adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita mengenal dan mengalami Tuhan. Lihat ini, saudara. Sudahkah atau sedangkah kita menyiapkan diri untuk masuk surga? Nah, masalahnya adalah kalau memang oke lah kalau kita bicara surga. Sudahkah atau sedangkah kita menyiapkan diri untuk masuk ke surga? Nah, satu kali saya masih ingat, saya pernah menginjili satu orang bapak yang belum percaya Yesus. Dan mulai itu orang itu sakit, saya datang, saya mulai doakan, saya mulai beritakan tentang kabar baik. Lalu saya bilang begini sama Om ini. Orang ini sudah almarhum hari ini. Saya bilang gini, Om, kalau Om ini percaya Tuhan, menerima Tuhan, Om selamat. Tapi ingat Om, saya bilang. Karena dia udah terima Yesus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, dia memutuskan untuk terima Tuhan. Oke? Tapi kan kita tahu bahwa nggak cukup orang terima Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, Om tadi kan sudah terima Tuhan, berarti Om sudah selamat. Oke, puji Tuhan. Tapi yang sekarang Om mesti lakukan adalah Om mesti belajar bergaul dengan Tuhan. Om harus belajar mengenal Tuhan. Sebab kalau nanti Om nggak kenal Tuhan, benar-benar, nanti di sorga jadi canggung Om. Saya bilang, jadi kikuk Om. Kenapa? Kan kita nggak kenal masalahnya. Jadi saya mau katakan sama saudara, jangan sampai nanti saudara kikuk di sorga. Ingat loh ya, durasinya selama-lamanya loh. Bahkan, maaf saya katakan, kita tidak tinggal di surga selama-lamanya. Karena nanti kita akan ada di bumi baru. Tetapi, banyak orang bilang gini, puji Tuhan, saya sudah siap masuk surga. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, nanti saudara jadi canggung loh sama Tuhan loh. Bingung, karena saudara nggak kenal Tuhan. Saya mau katakan, tetapi berbeda kalau kita benar-benar membangun pengenalan akan Tuhan di dunia. Maka di sorga itu adalah kesempatan kita kangen-kangenan bertemu kangen-kangen sama Tuhan. Di mana saat di dunia ada banyak rintangan, tapi nanti di sorga tidak ada rintangannya. Di benar-benar kita bisa face to face dengan Tuhan. Tapi ingat catatannya adalah gini. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya selama kita berada di dunia untuk mengenal Sang Pemilik surga. Lihat ini. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, janji Tuhan berkata, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau saudara sungguh-sungguh punya hati yang rindu mengenal Tuhan, Tuhan memberi kepastian, Ia pasti
pasti muncul seperti fajar. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal, rindu untuk mengenal Tuhan, disitulah Tuhan berjanji untuk muncul menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Nah, saya akan tutup dengan ini. Jangan pernah puas dengan level pengenalan yang telah kita capai selama ini. Karena pengenalan Tuhan itu sifatnya progresif, saudara. Sifatnya progresif. Kenapa saya katakan ini? Saya akan tutup dengan ini. Salomo menurut saya adalah contoh seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi tidak pernah berlanjut pada pengenalan akan Tuhan. Salomo itu kurang apa sih? 2 kali dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi. Tapi ternyata kalau kita lihat perjalanan kehidupannya dari buah kehidupannya, dia adalah contoh orang yang pernah mengalami Tuhan, tapi dia tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dari mana saya bisa katakan ini? Dari buah hidupnya. Dan kalau sampai istrinya 700, gundiknya 300, itu berarti orang yang nggak pernah puas dalam hidup. Itu bukti bahwa di dalam dirinya ada kekosongan. Nah, sebuah peringatan keras buat kita. Mungkin saudara berkata, dulu waktu saya kuliah, saya dekat banget sama Tuhan. Itu dulu. Pengenalan Tuhan itu bukan memori masa lalu, tapi pengalaman masa kini. Thanks God untuk pengalaman dengan Tuhan yang gila-gilaan di masa lalu. Tapi itu nggak cukup. Makanya saya mau bilang, ayo kenali Tuhan di hari ini, bukan cuma hanya di masa lalu kita. UCC, ini waktunya kita gunakan pengalaman COVID-19 sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengenal dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Doa saya, biar hari ini menjadi sebuah kabar baik buat kita, di mana Tuhan sedang menyuarakan isi hatinya.